strategisnya marketing mungkin saya akan membuatnya seperti itu untuk campaign di tim relawan kita ini. Itu ya, profil, edukasi atau namanya konten, terus kemudian terakhir di personal branding ya. Personal branding ini muncul dari hal yang sering kita bagikan. Saya sering rutin bagi-bagi tentang tips jualan, maka orang mengenal saya sebagai mentor jualan. Kenapa ya? Karena ya misteri-nya seringnya tentang jualan terus ya, tips inilah, tips itulah, gimana caranya ya. Beberapa kali ya diselipi jokes dan segala macam, okay. Tapi orang melihat konten saya kebanyakan tentang penjualan. Maka ketika mereka mencari solusi untuk penjualan mereka, ya mereka nyarinya akun saya. That's it. Ya. Oke, itu di konten, di conversation. Ya, bagaimana kita bisa bersosialisasi kalau misalnya kita tidak punya orang yang ada di dalam platform kita tersebut. Maka PR kita adalah bagaimana bisa menaikkan jumlah followers, friend, kontak, subscriber dari sosial media. Ya. Maka yang paling pertama harus kita tanyakan terlebih dahulu adalah kenapa orang mau follow saya? Apa yang Anda sajikan? Apakah Anda menyajikan konten-konten yang bermutu? Apakah Anda menyajikan konten-konten yang menarik? Apakah karena Anda ahli di bidang yang mungkin mereka banyak orang tidak ahli? Why people should follow you? Itu yang harus dijawab. Kenapa orang harus mau follow Anda? Ya. Dan kadang ya untuk awalan, for kickstart gitu ya, untuk karena kick off-nya, ya biar tadi saya punya ide untuk bikin giveaway. Biar langsung dus gitu, langsung naik. Jadi sebenarnya bukan giveaway aja sih, bisa macam-macam. Kita butuh yang namanya lead magnet atau bait lah ya di sini. Kalau memang kita belum punya alasan kenapa orang follow kita, bikin sesuatu bagaimana orang mau follow kita. Kasih offering aja. Saya yang kepikiran bagi-bagi GoPay misalnya 50.000 diundi. Dari situ banyak yang follow. Targetkan 100 orang misalnya. Tapi kan nanti diundi. Jangan kemana-mana ya, bulan depan atau nanti kita bikin lagi. Siapa tahu Anda belum. Makanya dia stay di follower kita. Ya. Atau hal-hal apa yang kemudian membuat segmen market kita tertarik dengan kita. Kalau saya sering bikin misalnya sharing gratis, Zoom misalnya. Ini saya mau bagi-bagi ilmu tentang bagaimana caranya biar minim chatting tapi banyak closing. Gimana caranya biar gak banyak orang jawabin chat gitu ya, tapi kita tetap bisa banyak jualan. Lalu jadi masalah banyak orang ketika bisnis kebanyakan chatting gitu tapi gak closing. CLBK namanya bu. Chat lama beli kagak. Iya. Atau saya sering bilangnya sebatas tanya tanpa kepastian. Ya, kalau ibu tahunya PHP, membeli harapan palsu ya, dan seterusnya. Dan banyak. Ada juga yang kadang-kadang ya udah nanya-nanya lama segala macam pas mau ditransfer, ini gak ada kabar, mutaber, mundur tanpa cerita. Nah itu saya mau bagi-bagi ilmunya, bagaimana caranya biar minim chatting, banyak closing. Bagi yang tertarik silakan komen. Bagi yang tertarik silakan follow saya, tag minimal teman Anda 3 orang. Kalau sudah di tag silakan chat saya di nomor berikut. Dari situ saya bisa dapat banyak kontak. Ya, kalau udah punya kontaknya gampang tuh, tinggal follow apa aja, tinggal di boost aja. Tinggal di blast aja, mau broadcast, mau chat, personal dan segala macam, kita bangun hubungan dulu. Setelah akrab, jual, tanya aspirasi politik, boleh dong. Tapi kalau bapak bisa banget bikin forum, gitu ya, ngobrol-ngobrol di sana, bercanda-bercanda. Bikin community lah, apa yang fun untuk bapak. Baru di sana muncul yang namanya conversation. Jangan lupa targeted. Jangan sampai jual permen sama orang yang sakit gigi.
Mau semanis permen Anda, gitu ya, apapun permen Anda, terus semenarik apapun permennya, ya orang sakit gigi ditawarin permen ya dia nolak. Iya. Kita mau ngomongin politik panjang lebar, tapi sama anak SMA, anak SMP memilih yang belum pokoknya memilih, gak nyambung. Atau kita misu-misu gitu di grup relawan seberang gitu ya. Udah pilih ini aja segala macamnya. Capek, mereka udah punya figur sendiri gitu. Ya. Jadi segmennya siapa yang mau kita pilih? Saran saya ya harus clear. Usia berapa? Bahkan kalau perlu bikin bayar persona. Namanya Andi, umur 30 tahun atau 20 tahun, 25 tahun gitu, dan matang. Mereka pekerjaannya apa, gajinya berapa, aktivitasnya apa, sosmed apa yang dia pakai, bahasa yang digunakan seperti apa, formal, informal, pilihan politiknya gimana. Minimal kita tahu dulu segmen yang kita mau bidik. Dan segmen yang paling major itu sering masuk di FB biasanya. FB dan YouTube. Ya, kalau IG itu segmennya biasanya didominasi oleh wanita dan muda. Wanita muda main di IG. WA hampir seluruh umur kecuali gadget pakainya Line. Ada juga sih yang pakai WA, tapi nggak terlalu banyak. Gitu. Kalau segmen major dewasa itu FB, laki-laki FB, laki-laki major FB. Jadi kalau mau jualannya herbal tuh FB. Herbal tuh biasanya laki-laki dewasa. Tapi kalau mau jualan fashion, banyaknya di IG. Karena di IG tuh banyak perempuan muda. Ya, segmen-segmen begitu ya. Berikutnya interaksi. Tadi ya, kalau kita pelit kasih like, komen sama orang lain, ya jangan harap orang mau kasih like dan komen ke postingan kita. Ya, kita sering lupa kadang gitu ya, pengennya orang banyak yang like, pengen yang komen, tapi kita sendiri tidak melakukan. Kita siapa? Artis? Bukan. Kalau artis ya iya otomatis orang akan like, komen status kita. Ya, tapi kita bukan artis. Jadi gimana caranya biar orang mau like dan komen postingan kita? Ya giving aja dulu. Kita like komen postingan orang lain, ya berharap kemudian nanti dia like dan komen postingan kita. Gak usah panjang-panjang muncul kasih like atau ditahan sedikit nanti muncul ada like, love, sad, angry dan lain-lain gitu ya. Atau mau di ya, Instagram cuma satu doang, love doang, tek gitu kan? Itu kan satu detik juga nggak ada, ya, setengah detik gitu. Dan komen juga nggak usah panjang-panjang juga. Keren, sip, mantap, masya Allah, luar biasa, udah gitu aja. Variatif aja. Kadang kita mah overthinking ya, ini komennya apa nih ya? Akhirnya lama mikirin komen. Gak usah gitu. Tapi lihat-lihat juga, jangan sampai nanti ada postingan Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mantap gitu kan. Gokil ya. Turut berduka cita gitu kan, ini ngomong sip. Aduh, baik. Kasih jempol ya. Emot bahagia ya. Maksudnya apa? Jadi harus bangun interaksi. Ya, kenapa harus ada interaksi? Karena tanpa interaksi tidak ada transaksi. Ya. Tak kenal maka tak transfer. Jadi kenalan dulu. Bangun interaksi. Ibu mau tanya nih, kalau Ya, YouTube itu hanya khusus untuk video aja. Kalau foto-foto bisa nggak? Di slideshow kali. Ya, itu harus dibuat dulu slide-nya gitu ya. Kalau gampang kok pakai PowerPoint bisa. CapCut tuh. Saya pengen bahas itu juga boleh nanti gampang. Kalau mau desain gampang sekarang ada Canva. Kalau mau bikin video mau gampang ada CapCut. Iya makanya itu yang. Itu tinggal dimasukin aja. Iya. Canva ada template-nya, CapCut juga ada template. Nah, itu yang perlu ketahui. Boleh nanti kapan kita bahas. Ini saya juga lagi ngajar istri saya bikin desain. Cuma ribet ya. Kadang mama gitu kan, ini harus detail gitu ya. Jadi kamu harus praktek, karena kalau dibayang-bayangin dong nggak bayang. Iya. Jadi memang harus praktek. Jadi seharian sampai saya ngomelin, kamu seharian ngapain gitu? Ini lagi bikin video, dia ikut komunitas. Tugasnya setiap satu hari itu bikin konten apa. Ya kayak foto-foto
itu daripada nanti kita hapus semua kan bisa bikin kayak gitu Bisa. ya. Kayak Jadi di CapCut tuh udah ada template-nya, udah ada musiknya, udah ada transisinya. ya, Lu tinggal masukin gambar, ada berapa gambar gitu. Saya oh ini buat 5 gambar. Udah download langsung udah. Jadi nah, kayak di kegiatan Udah jadian. ini kan banyak foto-foto yang dikirim tuh. Kalau kita simpan di memori itu kan kepenuhan, ya kan? Jadi bagusnya kan dibuat seperti itu. saran saya kalau memori kepenuhan beli yang baru. Telegram. Kalau nggak bisa beli yang baru, belajar tentang bagaimana untuk upload ke drive dan cloud. Saya juga, kalau diturutin terus mah HP nggak akan muat, penuh terus. Iya, iya. Apalagi saya sering nonton film kan, di banyak film Netflix segala macam kan makan memori juga. Semua foto saya di cloud. Dan saya nyesel kenapa nggak dari dulu, karena ada foto anak-anak yang HP-nya hilang, ya hilang juga. Tapi karena sudah di cloud, wah ada nih foto si Fatir waktu kecil, itu waktu masih bayi, gitu. Ada, udah di cloud, jadi otomatis. Dan ketika memori sudah penuh, dia menyarankan sendiri, mau nggak untuk mengurangi sekian giga memori Anda. Jadi yang di internal HP sudah dihapus, tapi di backup dulu udah otomatis. Tapi berbayar ya. Enggak, gratis Pak. Berbayar juga saya nggak mau. Itu bisa nggak diajarin sekarang? Iya, 15 giga cukup. 15 giga. 15 giga. Kalau di Tinggal cloud, bikin email yang baru maksudnya. Satu HP kan bisa banyak akun. Mas kalau di cloud sama di Google kapasitasnya gede mana? Saya di Google aja udah Cloud itu istilah doang Bu. Drive itu cloud. Saya pakai Cloud itu ada apa aja sih banyak ya? Saya sampai lupa. Saya sering makainya Google Drive aja. Google Drive aja paling simple. saya pakai Samsung Dropbox yes. Dropbox itu cloud juga namanya. Cloud itu adalah penyimpanan di internet, itu namanya cloud. kalau di Google Google Drive itu namanya cloud juga sama. Cuma namanya Google Drive. Kalau mau gampang pakai Telegram. Ya betul. Telegram ya, juga boleh. ini banyak ya. Telegram banyak. Kalau di Telegram saya sering nyimpannya teks bentuknya. Teks. Bikin channel. Jadi kalau di WhatsApp saya juga sering bikin grup sama diri saya sendiri. Saya punya 2 nomor, jadi isinya saya dan saya. Catatan sendiri. Untuk bikin catatan, untuk nyimpan Ya notes. itu hanya Kalau di Telegram saya nyimpen link-link penting kayak link-link kelas ikut saya taruh di Telegram. oh itu di situ ya ditekan itu. Gitu. Cuma kalau di Telegram kan ya kita harus manual upload sendiri. Kalau di paket Drive udah ada aplikasi masing-masing yang udah otomatis backup. WhatsApp pun chat bisa di backup. Saya punya chat dari 2013 Saya kan nggak bicara. di-upload di WhatsApp. Gitu ya. Jadi kalau mau banyak interaksi kita dulu yang interaksi. Jangan pelit. Jadi ketika saya selalu menempelkan aktivitas posting saya sama aktivitas chat komen dan like itu. Jadi saya posting saya kan konten udah dibuat. Posting udah. Habis itu udah saya like status saya sendiri. Ya, jadi nggak usah ragu-ragu untuk nge-like status sendiri ya. Karena orang tuh nggak mau jadi yang pertama biasanya. Ini belum ada yang like, kalau saya nge-like tuh kayaknya gimana gitu, kayak dari perhatian atau segala macam. Jadi like dulu status sendiri. Jadi biar yang lain itu jadi kedua nggak apa-apa. Jadi oke like, kalau udah ada yang like, saya mau nge-like juga. Jadi orang tuh kadang ngikut juga. Orang tuh itu kan sifatnya itu ya, social proof ya, orang ngikut-ikutan. Latah gitu ya. Latah gitu. Jadi orang, makanya ketika bikin postingan, saran saya langsung like sendiri. Biar apa yang like biar ngikutin juga. Kalau dia jadi yang pertama biasanya agak seger. Ya istilah orang Indonesia lah ya. Biasanya kalau ada makanan gitu nunggu ada orang yang ngambil dulu baru mau ngambil. Gitu kan. Atau bareng-bareng ngambilnya. Jadi selalu kalau bikin postingan SOP-nya saya like sendiri. Habis itu baru saya melipir ke akun-akun orang lain. Kasih like, komen. Yang lagi jualan, mantap, semoga laris. Kalau saya kan orang ngetiknya cepet ya. Alhamdulillah saya ngetiknya jadi cepet ya. Kalau bikin postingan, bikin ini segala macam cepet. Jadi kalau emang udah sering nulis copywriting enggak, jadi cepet. Jadi kalau teman-teman masih belum bisa ngetik cepet ya udah ngomongnya yang sip, mantap, gitu yang keren, satu kata gitu. MMS ya. Atau pakai stiker juga boleh, tapi lebih berasa kata-kata. Stiker boleh juga, tapi biasanya stiker tidak menghasilkan balasan. Kebaca tapi tidak menghasilkan balasan. Kalau kata teks biasanya lebih orang mau balas. Tergantung lawannya. Makanya saya di YouTube di stiker.
Mistik kan? Oke, aman. Coba aja ya, coba meningkatin interaksi atau enggak. Buktinya apa kalau Anda sudah berhasil? Buktinya ketika nanti postingan Anda sudah banyak yang like dan komen. Terbukti Bu, jadi saya sempat vakum berapa bulan karena beberapa hal dan nggak posting. Sehari aja nggak posting, Ibu sebenarnya langsung drop. Yang like dan komen itu akan sedikit. Kalau saya skip 1 hari, nanti nih yang saya bahas di yang ketiga tentang konsistensi. Kalau kita nggak posting sehari, sebenarnya udah drop, udah yang like dan komen dan lihat postingan kita itu makin pasti berkurang otomatis. Apalagi kalau sebulan, setahun udah ada laba-labanya gitu ya, Facebooknya. Itu susah untuk naikinnya lagi, agak lama lah gitu ya. Nah makanya ketika saya mulai aktif lagi, mulai ada produk yang dijual gitu ya, maka saya kemudian aktif lagi posting sama interaksi. Alhamdulillah, karena kalau bikin postingan yang like ratusan, Jadi apa tandanya? Tandanya postingan saya dibaca oleh banyak orang. Reels. Kalau Reels itu, nah sebenarnya ada lagi Bu cara baca data, namanya insight. Ya, jadi ada baca. Kalau teman-teman bukan Google Insight, di Instagram tuh udah ada insight sendiri. Setiap post tuh ada insight. Iya, udah ada. Kalau teman-teman udah switch akun profesional udah bisa membaca insight. Iya betul. Saya mau tunjukin sedikit lah ya. Jadi teman-teman buka Instagram, nanti lihat di akunnya masing-masing. Harusnya sih sudah ada insight. Jadi kita bisa tahu dari mana like dan komennya postingan saya, berapa postingan mana yang paling banyak like-nya, postingan mana yang banyak dilihatnya. Saya lihat di professional dashboard. Kalau teman-teman udah masuk akun profesional, dia udah ada kayak gini, ada insight-nya, ada grafiknya. Jadi Maret yang paling banyak tuh di Februari pertengahan, Februari akhir, gitu ya. Nah itu nanti bisa dicek di sini, see all. Nah tuh, akun yang mencapai 327 akun yang tercapai di Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok. Ada semua. Ya, bahkan per konten pun ada. Ya, bisa kelihatan di sini. Semua orang bisa jadi switch akun jadi profesional. Itu nanti di setting di ini yang garis 3 ini, terus setting. Nanti di bagian akhir ada. Di sini switch account as professional gitu. Pilihannya apa? Gratis. Saya mampu Pak ya, kalau bisa gratis nggak usah bayar ya. Nggak usah transfer. Kalau usah transfer. Kalau nggak transfer nanti nggak ada buat ongkos. Iya ada temennya. Oke, itu tentang conversation ya. Jadi tidak ada interaksi malah tidak ada transaksi. Pastikan kita sering berkomen untuk setiap postingan. Terakhir, konsistensi ini yang paling berat sih katanya gitu ya. Mas, aduh kalau saya setiap hari udah ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin ini, kapan bikin kontennya nggak sempet, gini segala macam, ya keburu masak, antar anak, ya. Ternak teri ya, antar anak antar istri. Ya. Iya. Kalau ditanya Mas kegiatannya harus ada yang ternak teri Mas, wih teri biasa ternak bukan, antar anak antar istri. Ya. Jadi kayak gitu. Nah, terus gimana caranya buat konsisten? Boro-boro Mas mau ngetik aja, dihapus lagi, ngetik, dihapus lagi, ngetik banyak, hanya ada yang kurang, akhirnya nggak jadi post, gitu ya. Jadi lama di sana. Gimana caranya Mas biar kita tuh konsisten setiap hari posting dan postingan yang kita buat itu selalu berkualitas. Postingan juga kan nggak boleh sembarangan post ya. Maksudnya ada waktu-waktu tertentu juga. Jangan posting tengah malam, siapa yang mau lihat, gitu kan? Posting subuh-subuh ya, oke lah yang bangun subuh yang lihat, gitu kan? Dan siapa yang buka handphone subuh-subuh jarang gitu. Apalagi misalnya posting di jam-jam kerja juga nggak ada yang lihat karena orang banyak ada kegiatan aktivitas. Soalnya jam posting itu ada jam-jam peak hour-nya ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Tapi kan saya moodnya pas subuh doang Mas, gimana dong? Ya udah disimpan kontennya, posting buat nanti. Nah makanya di bagian konsistensi ini saya menyarankan ada strategi bank konten. Konten. Jadi teman-teman saya yakin
punya waktu mood apa ya waktu mood ya? Waktu yang optimalnya masing-masing. Ada yang senengnya di malam-malam dia fresh gitu ya, suka begadang, ngerjain apa segala macam, tidurnya ya susah lah gitu. Ada yang memang ya malam ngantuk gitu, pokoknya ya istirahat aja capek dan segala macam. Freshnya pas bangun tidur, nah pas bangun tidur udah tuh fresh bikin apa segala macam bisa. Subuh-subuh gak ada yang ganggu. Ada beda-beda orang. Ya ada morning rooster sama night owl. Ada yang ayam pagi sama burung hantu malam gitu. Nah kita masuk yang mana? Harus bisa mengenali diri sendiri. Kalau nggak bisa begitu ya tanya sama pasangan. Kalau aku tuh aktifnya kelihatannya pas kapan, malam atau pagi? Oh kamu tuh aktifnya malam. Aktifnya malam ngapain? Aktifnya malam maksudnya moodnya tuh bikin kontennya malam gitu ya. Ya udah, nah saat mood gitu bikin konten jangan satu. Bikin konten sekaligus banyak. Bikin video, edit segala macam, bikin teks yang banyak. Disimpan di notes atau tadi mau simpan di Telegram, monggo. Mau disimpan di grup WhatsApp yang isinya saya dan saya, boleh. Jadi ketika waktunya posting, tinggal comot dari bank postingan. Nah itu strateginya. Jadi pas posting itu udah nggak mikir lagi, karena udah ada kontennya di sana. Jadi kita bisa posting kapan aja, di mana aja. Udah tinggal comot, posting. Tapi ya harus rutin nabungnya. Kalau nggak rutin ya nggak ada yang dicomot, gitu ya. Jadi, Bisa dijadwal ya. Ada yang jam nggak perlu dijadwal. Nih, kalau mau jadwal paling gampang ikutin saran saya. Udah pasti berhasil. Tempel sama kebiasaan makan. Yes. Cara membuat habit baru adalah tempel dengan habit yang lama. Habit yang paling rutin dan gak bakal miss dari hidup kita adalah makan. Kosongan masih kamu miss juga ya. Gak sesuai waktunya. Tapi kalau makan kayaknya udah ada alarm sendiri. Langsung lapar langsung makan. Jadi coba deh bikin postingan sebelum atau posting sebelum makan. Jadi jangan makan sebelum posting. Kenapa harus di jam makan? Percaya atau tidak, silahkan survei membuktikan orang buka sosial media pada saat waktu makan. Betul atau betul? Ya. Sekarang mah bu, orang mau makan tuh boleh cuci tangan atau baca doa ya. Buka sosmed dulu di foto, gitu kan? Jadi buktinya apa? Buktinya ya orang aktif buka sosmed itu di jam-jam makan. That's it. Ya ketika orang buka sosmed, ketika kita posting di jam-jam itu, ya otomatis kemungkinan besar postingan kita dilihat sama orang lain semakin besar. Ya? Gampang kan? Gampang. Terus tempel habitnya aja. Setiap sebelum makan posting dulu. Anything, postingan pendek, postingan panjang, gambar, video, bebas. Yang penting rutin. Hari satu. Terus kalau udah konsisten, bikin 3 posting per hari. Pagi, siang, malam. Udah kayak minum obat aja. Obat apa nih? Obat apa? Ya. Ingatnya posting itu menghasilkan. Ya, nggak ada pembeli kalau kita nggak ada posting. Ya, jangan berpikir kalau posting itu cuma aktivitas yang sia-sia. Makanya harus diarahkan nih bagaimana dari posting itu bisa menghasilkan uang. Ya. Kronologisnya gitu kan, orang lihat akun kita, lihat postingan kita, dia komen, diarahkan ke WhatsApp, dari WhatsApp kita bangun hubungan, bangun interaksi. Setelah bangun interaksi, baru transaksi. Harus satu ujungnya ya memang dari postingan. Kalau nggak tahu postingnya, gimana kita bisa dapat kontak? Mau mengandalkan kontak yang sudah dipunya, boleh. Sampai sejauh mana tapi? Ya, kalau kita bisa nambah kontak baru dari sosmed kan lebih efektif. Balik lagi ke prinsip yang awal tadi. Business is a game of number. Semakin banyak yang kita tawarkan, semakin banyak potensi penjualan yang kita bisa raih. Sampai sini dulu, ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab. Waktunya masih ada 15 menit. Silakan Bu. kita kan relawan banyak ya. Ya. Saya lihat di medsos itu untuk postingan tentang Anies itu biasanya yang hanya bisa media. Karena kan di situ posting misalnya
kan relawan banyak. Maksud saya nggak harus orang tim teman-teman media yang bisa IT yang gitu yang iniin Anies gitu. Tapi kita nih anggota yang di bawah, gimana caranya biar kita tuh interesting untuk mengupload ke Anies. Misalnya contohnya simpel, seperti kayak punya Prada ini Prada simpel tapi kita pada nggak bisa. Nggak bisa ini bikin kontennya. Iya, bikin kontennya, ngambil temanya, terus mungkin edit-edit di kampanye gitu. Harapan saya kita belajar gini sambil diajari. Jadi nggak hanya mengandalkan yang bisa IT, bisa gitu maksud aku. Jadi postingan tentang Anies tuh nggak satu tangan, nggak dua tangan, tapi kita semua bisa. Gitu. Jadi setiap medsos tuh pasti posting, tapi dengan jangan kayak booster. Kalau booster itu kan sudah di ini dia, di tag kamu harus begini, temanya begini. Nah, kita satu tema, tapi dengan berbagai variasi gitu maksud saya. Oke. Ya berarti belajar bikin konten. Iya, saya sendiri juga kemarin sempat tertarik karena kalau kayak punya Prada ini simpel mas. Ya. Tapi kadang saya gimana cara ngambil temanya gitu kan. Terus bikin menarik orang ngeliat gitu kan. Yang tadinya nggak Anies, begitu melihat kita postingan sehari satu deh konsistennya gitu. Andai kata kita mama kan di dapur ngurusin anak gitu kan, kemana-kemana konsisten satu gitu. Tapi kan akan menarik masyarakat yang tadinya nggak Anies, begitu kita posting, entah kita masukin ke grup, entah kita posting di status WA atau gitu, kan orang tertarik. Dengan simpel itu orang terbrainwash gitu. Kalau saya sarannya sederhana Bu. Yang bikin kita sulit adalah seringkali diri sendiri. Dan lucunya kita senang dengan itu. Jadi udah sulit terus segala macam, pengen ribet juga. Dan satu tips dari saya, nyontek Bu. Iya. Nyontek lagi. Gak apa-apa. Jadi ini yang salah dari pendidikan kita. Nyontek itu salah. Itu satu. Nyontek itu salah. Kita diajarkan untuk individualis, untuk kerja sendiri dan segala macam. Yang kedua, tidak boleh kerjasama. Harus masing-masing. Saya yakin di antara kita ya punya kelebihannya masing-masing. Ada yang jago desain, ada yang jago nulis, ada yang jago ngomong, ada yang jago ngulik. Kita kan relawan banyak nih. Ya kalau masing-masing juga jadi hitungannya sedikit. Tapi bisa nggak kita kolaborasi? Yang bisa bikin konten gambar yang banyak-banyak. Yang bisa bikin teks banyak-banyak. Yang bisa ngomong bikin kelas. Yang bisa ngulik-ngulik, coba riset hashtag, riset keyword, bikin website. Begitu guys, setuju? Bagi peran. Jadi yang nggak bisa bikin desain, bantuin bikin desain, support desain. Kita bikin teksnya sendiri. Gitu. Ada yang bagus nih, comot kasih yang ngerti desain, bikin kayak gini bisa. Karena yang bikin desain itu butuh ide. Dan belum tentu yang bikin desain ini nemu ide itu. Ketika kita nemu ya kasih yang bisa desain. Ya, itu yang salah dari pendidikan kita nggak boleh nyontek, dilarang untuk nyontek. Padahal nyontek itu boleh banget. Bu, Pak, saya kasih tahu. Di dunia ini nggak ada yang baru. There is nothing new in this world. Semua sudah pernah ditemukan. Hanya saja diinovasi. Yang baru itu dikemas lagi. Kayak jual coklat dari zaman baheula ada kan? Tapi kan ada yang coklatnya juga campur kacang, ada yang dibikin minuman, ada yang dibikin jadi batangan, ada yang dibikin jadi snack dan lain-lain. There is nothing new in this world. Jadi kalau kita diminta untuk inisiatif bikin hal yang baru, apa yang baru? ATM, yes. Ya kalau belum bisa modifikasi, ya plug dulu nggak masalah lah. Karena saya belajar pun dari nyontek siapa? Nyontek guru saya. Oh, guru saya itu bikinnya begini. Saya coba bikin sendiri. Saya pahami pola-polanya. Oh, bikin iklan itu judulnya begini. Oke, saya ubah sedikit tapi temanya sama.
Ya, buku pun nggak ada buku yang baru, Bu. Ada juga parafrase namanya. Jadi buku yang lama dibaca sama kita terjemahkan lagi dengan bahasa kita sendiri. Baca buku sekarang, Bu. Nggak ada buku yang baru. Kalau ada buku yang baru, cek daftar pustakanya pasti kosong. Iya, lihat buku-buku pasti ada daftar pustakanya. Artinya apa? Dia nyontek, Bapak Ibu. Ya, kasarnya nyontek. Tapi kan kalau dalam istilah ilmiah gitu ya, mengutip, mengapa namanya, referensi, daftar pustaka, ya, nothing new in this world, nggak ada yang baru. Jadi, oh ini ketika kita sudah menemukan inspirasi, contek. Gimana cara bikinnya ya? Berarti memang ada butuh hal teknis di sana. Kita pelajari teknik. Dan alhamdulillah sekarang dipermudah. Saya tuh paling malas dulu, Bu, bikin konten reels, TikTok, aduh hese gitu ya. Nah, sekarang ada mentor saya ngasih tahu, nih Ji, lihat di aplikasi ini kamu klik apa nih? CapCut, ya Allah, template-nya ada banyak, semua orang bisa masukin template di situ. Udah ada musiknya, udah ada transisinya. Itu tinggal kita masukin gambar, video, udah jadi. Kalau video CapCut, CapCut. Kalau gambar ada yang namanya Canva. Mas, Canva kan yang premium berbayar. Kemarin saya nyoba 175.000, Pak. Bapak Ibu sekalian lihat Shopee sekarang. Cari Canva premium ada 8.000. Saya kasih bocoran Bapak Ibu sekalian, gratis. 8.000. Itu caranya gimana? Jadi di Canva itu ada namanya Canva Team. Yes, jadi dia beli untuk tim. Logiknya gini, jadi dia itu untuk Canva satu industri, jadi satu pabrik, masa sih ada tim desainer, masing-masing Canva-nya beda-beda gitu kan. Nah, dia punya paket namanya Canva Team, jadi bisa satu user bisa buat banyak orang. Nah, itu dijualin Bapak Ibu. Jadi ada yang beli Canva Team, nah yaudah sini nih, udah 8.000 aja masuk Canva Team saya. Oh gitu, saya langsung di pipe. 8.000, cek Shopee Bapak Ibu. Trusted, saya udah nyoba. Lagian kalau misalnya kita ditipu pun 8.000 ya oke lah gitu. Coba. Sama Zoom. Tadi saya kadang-kadang ngomongin Zoom sampai 200.000 per hari. Aduh, Pak, pakai Telkomsel 15.000 per hari. Premium 300 orang. Satu hari pun bisa. Mau Zoom satu harian pun bisa. 15.000 per hari. Berapa lama? Sehari 15.000. Kalau mau sebulan cuma 135.000 resmi dari Zoom. Oh, dari Zoom. Dari Zoom kerjasama sama Telkomsel. Saya sering bikin kelas Bu ya, kalau misalnya saya harus registrasi Zoom sampai 300.000 sampai berjuta-juta ya juga nggak kemodalan gitu ya. Sementara saya bikin Zoom gratis gitu. Jadi bikin aplikasi sendiri nanti. Bapak nanti kalau yang punya atau Telkomsel? Iya, kalau Ya. bikin Ada aplikasi namanya My Telkomsel. Cari di situ paket di bagian paket data. Ada namanya paket Zoom Pro. Itu ada sehari, seminggu, sama sebulan kalau tidak salah. Sehari itu 15.000, sebulan itu 135.000 kalau tidak salah. 300 orang ya. 300 orang kapasitasnya. Oh ya. Premium, sama fitur-fiturnya. Cuma yang membedakan nanti alamatnya doang aja. Kalau kita kan kalau yang Zoom biasa kan zoom.us bla bla bla. Kalau itu telkomsel.zoom.us sama aja dari Zoom juga. Dia kerja sama. Jadi buat relawan yang murah-murah aja Harus punya aplikasi apa? harus punya satu punya nomor Telkomsel, Iya. dua aplikasi My Telkomsel buat beli paket. Pesertanya Karena biasanya kita kayak semua Nggak usah. Kita aja apa admin ya yang bikin linknya kan kita. Gimana caranya Mas? Silakan YouTube gampang aja. dia tinggal cari Zoom Pro Telkomsel gitu aja. Zoom Pro. Saya baru tahu juga itu teman saya cerita, masa sih bohong, itu mah palsu pasti ini dia loh. Pas saya coba, oh iya juga. Oh saya ternyata iya. Oh udah. Iya bisa. 15.000 Bapak Ibu sekalian per hari. Kan kita nggak butuh setiap hari juga. Zoom, Telkom. Iya. Telkomsel. Cari aja di Google Telkomsel Zoom. Beli paketnya dulu, kalau nggak beli paketnya nanti nggak. Nanti dari Telkomselnya akan ngirim link ke kita daftarin email yang kita daftar ke Zoom. Nanti ada kasih linknya, dia otomatis nanti udah otomatis premium.
Yang lain dia pakai simpati. Nggak masalah. Nggak masalah. Kami yang penting admin yang bikin Zoom. Itu mah kalau ada yang mau bayar sehari 200.000 mending ke saya aja, saya 15.000 modalnya bisa dapat untung berapa 175.000, 185.000, lumayan. Gitu Bapak Ibu ya, buat kita mah yang murah-murah aja, ya. Murah ya. Kalau ada yang mau tanya nomor teleponnya kalau Mangga nanti kalau ada grup kita saya dimasukin. Jangan treat saya sebagai pemateri Bapak Ibu sekalian, saya juga simpatisan. Jadi masukin aja sebagai tim lah. Insyaallah. Soalnya kalau bukan tim lah nanti mahal jadinya Bu. Punten gitu. Transfernya mah. Punten dia. Walaupun ya saya dibayar sama Pak Gadis 5M kan. Maaf Mas, makasih, mohon maaf merepotkan. Mohon maaf Mas, makasih merepotkan 5M kan. Malam Mas. Maaf Mas, mohon maaf, makasih merepotkan gitu. 5M atau 7M kan. Masya Allah. Ya, gitu Bapak Ibu sekalian. Monggo silakan jika ada pertanyaan lain kita masih ada waktu 5 menit.